cantik sekali. Perpaduan warna hijau dengan merah. Jadi kita buat kue lupis. Ini daun pisangnya ini saya sudah apa ya teman-teman? Saya sudah lap, saya sudah kasih dia layu juga. Oke. Ini buat buah kue. Salah. Usahakan pakai daun yang agak besar dan sudah layu ya. Sudah layu seperti ini. Daunnya itu daun yang agak panjang ya teman-teman. Dan pastikan daunnya sudah dipanasin ya supaya dia layu. Jadi ketika kita gunakan dia nanti dia tidak ini ya. Dia tidak koyak atau tidak robek. Seperti itu teman-teman. Jadi cara bungkusnya itu simple. Nah, ini tuh kalau daunnya layu itu bagus sekali teman-teman. Seperti ini. Nah, ketika kita bungkus dia tidak akan robek. Kemudian kita tusuk dia. Nah, jadi deh. Ini daunnya juga tidak usah terlalu besar ya. Yang penting daunnya itu panjang. Dan usahakan daunnya layu. Isi berasnya juga tidak usah terlalu banyak ya. Dikit-dikit aja. Ini udah kebanyakan. Tergantung dari daun pisang juga sih ya. Kalau daun pisangnya agak besar, boleh banyak sedikit ya. Jadi daunnya itu kalau Kalau layu, enak sekali bungkusnya teman-teman. Seperti ini. Selesai. Jadi teman-teman beras ketannya ini saya sudah rendam sekitar 3 jam ya. Supaya dia cepat empuk nanti. Atau cepat matang. Gitu. Teman-teman mungkin cara bungkus saya ini agak kurang ini ya. Kurang cantik. Karena saya juga masih proses belajar. Tidak apa-apa kurang cantik ya teman-teman. Yang namanya kita juga belajar ya kan. Saya itu masih belajar. Dan saya suka belajar teman-teman. Nah ini kalau daunnya lebih tidak apa-apa ya. Jadi teman-teman kalau daunnya layu sangat bagus sekali untuk kita buat. Nah seperti ini. Daunnya ini kan agak panjang ini bagus sekali nih. Jadi beberapa kali dilipat nanti oke jadi ya. Nah teman-teman kita dapat segini banyak ya. Ini dari beras ketan atau beras pulut hanya setengah kilo ya. Kita buat dan kita dapat seperti ini. Jadi ini tuh tergantung dari apanya ya, size-nya ya. Besar kecilnya ya. Kalau besar ya dapat dikit, kalau kecil dapat banyak, oke? Sekarang kita lanjut mau rebus lupis ini. Jadi saya sudah didihkan air terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian lupisnya kita masukkan semua. Panas. Nah, kita rebus lupis ini 1 jam begitu ya. Karena lupisnya ini beras ketannya ini saya sudah rendam selama 3 jam. Jadi nanti dia cepat matang. Kita rebus dia 1 jam aja udah pas banget itu. Oke? Oke, sekarang kita rebus lupisnya ini dulu. Kita pakai api sedang aja ya. Nah, teman-teman sambil nunggu kue lupisnya kita rebus, sekarang kita mau buat kue yang kedua. Ini tuh kue ini berbahan dari ubi singkong ya. Ini ubi singkong, singkong parut. Nah, ini masih membeku karena saya simpan di freezer. Jadi ini juga ada kelapa ya. Kalau kelapa ini saya pakai 1 butir kelapa dan saya pakai untuk kue kedua dan kue lupis nanti.
Oke, ini kita buat kue kedua. Namanya kue, kalau di kampung kami ini namanya kue janda, teman-teman. Atau kalau di tempat teman-teman. Kalau kue yang satu ini, teman-teman, nanti di tengahnya saya letakkan pisang. Dan sekarang kita mau tambahkan gula pasir. Gula pasir secukupnya. Ini saya main kira-kira aja ya, teman-teman. Ini tidak usah terlalu manis. Karena ubi singkong juga udah manis kan. Saya masukkan berapa sendok tadi? 4 ke 5. Tapi singkongnya ini lumayan banyak ya. Kita aduk-aduk. Dan ini saya letakkan pewarna. Saya masukkan pewarna secukupnya. Ini pewarna merah. Ini pewarnanya tergantung ya. Boleh warna kuning juga. Boleh warna hijau. Tergantung dari teman-teman mau warna apa. Ini bebas aja. Dan kita aduk-aduk sampai semuanya kecampur merata dengan warna dan gula juga. Jadi teman-teman, kelapanya ini saya kukus dulu ya, supaya dia boleh tahan lama nanti. Tapi kalau kuenya mau langsung dinikmati, kelapanya tidak usah dikukus deh. Saya kukus supaya nanti dia tahan lama. Ini saya taburi sejumput garam ya. Kelapanya saya taburi garam sedikit, supaya nanti dia lebih gurih. Kemudian kita campur-campur dulu. Kalau sudah dicampur merata, sekarang kita mau kukus kelapanya ini. Letakkan sedikit daun pandan dan sekarang kita mau kukus. Kukus kelapanya ini tidak usah terlalu lama ya, sekitar 10 menit udah cukup. Nah, di sini kita lanjut persiapkan bahan untuk kue ubi singkong ya. Di sini ada pisang. Ini tuh pisangnya udah terlalu masak, tapi tidak apa-apa. Kita pakai pisang masak itu lebih bagus ya. Ini tuh. Maklumi aja teman-teman, kalau di tempatku itu pisang, saya pakai pisang kepok ya. Atau pisang yang biasa dibikin pisang goreng. Ini pisangnya ini kayak agak hitam tapi ini masih oke ya. Ini terlalu matang. Tapi kalau kita buat kue singkong ini, pisangnya matang dia baru sedap. Lebih manis. Sekarang kita mau buat kue singkongnya ya. Ambil sedikit adonan. Ambil sedikit adonan, kita pipihkan seperti ini. Kemudian ambil pisang, letakkan di tengah dan kita tutup. Usahakan pisangnya ini ketutup dengan parutan ubi singkong ya. Jadi seperti ini. Oke. Seperti ini ya. Oke. Siap. Lanjut lagi. Ini besar kecil tergantung dari teman-teman ya. Oke. Pisang di dalam, kita bungkus dia. Kita ratakan dan kita usahakan pisangnya tidak kelihatan. Seperti itu teman-teman. Jadi kita buat kue ini juga boleh kosong aja ya, tapi saya selalu buat seperti ini. Tada! Teman-teman, kira-kira seperti ini ya. Kita tunggu kelapanya matang dulu, kemudian kita kukus kue ini ya. Nah, teman-teman, ini kelapanya udah matang. Sekarang kita lanjut kukus ini. Sekarang kita lanjut kukus ini ya. Saya mau lapisi dia dengan daun pisang di bawah, supaya nanti dia tidak lengket kuenya. Jadi kukusannya ini saya pakai bekas kukusan kelapa tadi ya. Tidak apa-apa. Jadi kukusannya ini udah panas ya teman-teman.
karena periuknya kecil, jadi kita kukus segini aja dulu. Boleh. Kuenya ini kita akan kukus selama 5 menit dulu ya. Nah teman-teman, penampilannya setelah kita kukus selama 5 menit ya. Sekarang kita sambung lagi. Saya lapisi lagi. Ini tujuannya supaya tidak saling melengket ya. Oke, kemudian kita masukkan adonan kedua. Masukkan adonan kedua ya. Kita masak sampai dia matang. Sekarang kita masak semua ya. Ini tuh lanjut kita masak sekitar 20 menit ya teman-teman. Oke. Teman-teman, kuenya itu sudah matang ya. Nah, ini. Oke, udah matang. Sekarang kita mau campur dia dengan parutan kelapa. Oke, nah teman-teman, sekarang kuenya kita mau campur dengan parutan kelapa. Ini ada piring. Kemudian kita masukkan parutan kelapa secukupnya. Masukkan ke parutan kelapa. Ini dia teman-teman. Ini berbahan dari singkong, tapi ini tuh enak sekali teman-teman. Ambil lagi kelapa, parutan kelapa maksudnya. Ini hati-hati ya, masih panas banget. Ini masih ini hati-hati ya, masih panas banget. Jadi kita taburi kelapa secukupnya. Wah panas guys. Jadi ini tuh kita taburi dengan kelapa secukupnya seperti ini ya. Ini hasilnya seperti ini. Masih panas. Jadi selagi panas itu kita taburi kelapa ya. Jadi teman-teman kue singkongnya sebanyak ini ya, ini dan ini juga ya. Jadiannya banyak sekali nah tengok. Oke, sekarang kita tunggu lupisnya mateng. Sekarang saya mau masak air gula untuk kue lupis. Nah ini gula aren saya masak. Sebenarnya ini dipotong-potong dulu teman-teman supaya dia cepat ini ya, cepat lembut. Tak apalah, udah terlanjur. Masih panas, panas ya. Cantik teman-teman. Jadi yang kecil-kecil seperti ini tuh cantik sekali kejadiannya. Nah, seperti ini ya. Yang kecil-kecil bagus. Karena mungkin kalau terlalu besar tidak seberapa ini ya. Oke, kita campur seperti ini. Kemudian kita susun. Lakukan sampai selesai teman-teman. Ini ya. Ini yang agak hitam-hitam nih, agak warna coklat ini mungkin pengaruh daun kali ya teman-teman. Mungkin ini pengaruh daun, jadi warnanya seperti itu. Ini dulu, bentar ya. Nah teman-teman, jadi ini dia hasilnya. Ini kue lupis saya dan ini kue janda atau olahan singkong ya. Sebanyak ini nah teman-teman. Banyak sekali jadinya. Seperti ini. Kalau lupis masih ada yang belum saya ini ya. Masih ada yang belum saya kope. Karena nanti kalau tidak habis kita boleh panasin ya. Kalau masih di dalam daun seperti ini. Nah kalau yang sudah dibuka seperti ini tuh ini kan langsung mau dimakan ya. Oke seperti ini teman-teman. Ngiler gak? Cantik sekali. Perpaduan warna hijau dengan merah. Jadi, nah ini gula arennya ya. Ini gula aren untuk kita punya kue lupis.